Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan cara membuat soal pilihan ganda di Google Form. Nah, langsung saja nih caranya. Langsung kita buka Google Chrome seperti ini. Setelah tampilan seperti ini, maka kita bisa klik di bagian titik-titik ini. Selanjutnya pilih yang di bagian form. Nah, di sini ada muncul form, maka klik di bagian form ini. Selanjutnya akan diarahkan ke halaman Google Formulir ataupun Google Chrome seperti ini. Lalu kita tambahkan formulir kosong, kita klik di bagian formulir kosong seperti ini. Nah, selanjutnya akan muncul data yang harus kita buat seperti ini. Ini ada akun di samping kanan ini, ada akun kita. Selanjutnya ini ada kirim, dan ini ada pertanyaan, jawaban, dan setelan. Nah, sebelum saya membuat terkait dengan formulir Google Formulir, maka langkah baiknya kita buat setelan dulu nih. Nah, jadi di sini karena kita akan membuat Google Form ini berupa pilihan ganda, maka jadikan ini sebagai kuis, menetapkan pertanyaan dan nilai poin, serta menyediakan masukan secara otomatis. Ini kita geser ya, kita aktifkan seperti ini. Selanjutnya akan muncul segera setelah setiap pengiriman. Oke. Mode kunci dah biarin aja, pertanyaan tak terjawab. Nah, di sini kita nonaktifkan aja. Selanjutnya jawaban yang benar. Ini kita nonaktifkan. Kalau kita aktifkan jawaban yang benar, nanti setelah siswa menjawab pertanyaan, maka akan muncul jawaban yang mana yang benar, jawaban yang mana yang salah. Jadi akan dijelaskan bahwa oh ini jawabannya A yang benar bukan B. Jadi karena di sini saya akan menggunakan 2 kali untuk nilai ujian ini, kalau tidak tuntas nanti akan saya kasih remedial, maka saya nonaktifkan yang tombol jawaban yang benar ini agar mereka tidak tahu nih jawaban yang benarnya mana. Selanjutnya nilai poin. Di sini saya aktifkan nilai poin dikarenakan ketika nanti siswa setelah mengumpulkan jawabannya, maka akan muncul skornya, maka siswa tersebut dapat melihat skor masing-masing. Kenapa ini penting? Karena nanti mereka lebih tahu, karena di sini lebih objektif. Ketika mereka melihat hasilnya, oh ternyata saya dapatnya segini, berarti saya tidak tuntas KKM. Nah, demikian. Selanjutnya, nilai poin. Nah, di sini kita bisa menentukan nilai poin kita. Misalnya, satu choice itu berapa? Kita mau buat apakah 3 di sini, apakah 2 poinnya, apakah 5. Terserah sesuai dengan jumlah soal yang kita buat. Maka di sini saya buat 3 aja poinnya per 1 soal yang benar. Selanjutnya di bagian jawaban ini kita klik lagi. Jangan kumpulkan alamat email, jangan. Selanjutnya batasi. Nah, karena siswa ini banyak yang tidak punya akun belajar ID, maka kita nonaktifkan seperti ini. Selanjutnya batasi 1 jawaban. Nah, di sini sangat penting kita perhatikan, batasi ke 1 jawaban ini, yaitu apabila siswa tersebut menggunakan 1 email hanya dapat mengirimkan 1 kali saja. 1 kali saja, jadi tidak dapat mengirim berulang kali. Kalau misalkan nggak kita aktifkan seperti ini, berarti siswa ini bisa mengirim berapa kali. Misalnya dia sudah jawab sekali, oh ternyata kurang tepat, dia revisi kembali, kirim masih bisa. Tetapi kalau misalkan kita ingin kita ingin siswa menjawab 1 kali saja, jadi dia tidak dapat mengirim kembali, maka kita aktifkan ini. Nah, di sini dan di sini setelah saya aktifkan ini, ternyata banyak siswa yang tidak dapat login menjawab ini karena emailnya yang tidak tahu, alamat emailnya nggak tahu passwordnya. Jadi karena kondisi di sekolah saya banyak siswa yang tidak mengetahui email di HP masing-masing, maka saya ini nonaktifkan meskipun nanti mereka jawab berulang kali. Jadi kita tahu nanti jawaban pertama mereka yang mana. Nah, ini. Selanjutnya presentasi. Presentasi ini mari kita lihat, tampilkan status progres, acak perurutan. Ini kalau kita tampilkan nanti akan muncul di menu kita. Selanjutnya tampilkan pilihan jawaban lain, nonaktifkan, simpan semua responde, itu nggak perlu kita ubah lagi. Selanjutnya Google Formulir, pertanyaan, default pertanyaan. Nah, ini udah sesuai. Selanjutnya, oke.
Nah, ini dulu aturan yang kita buat, nanti apabila kita ingin setel lagi bisa kita setel kembali. Ini aja yang paling umum dapat kita setel. Selanjutnya di sini formulir tanpa judul, maka kita bisa menuliskan di sini judulnya apa. Misalnya kita mau nulis, sebentar, ini saya copy paste dulu. Nah, di sini kita mau ketik asesmen semester ganjil ya. Nah, asesmen sumatif semester ganjil. Nah, judulnya. Kalau deskripsinya di sini bisa kita buat. Misalnya, jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat dan sesuai. Itu bisa. Ini contoh lainnya ya. Contoh lainnya saya buat, nah seperti ini. Ini deskripsinya, agar mereka tahu nih instruksinya apa yang harus siswa kita kerjakan. Nah, seperti ini. Oke, setelah seperti ini, selanjutnya, nah di sini tanpa judul ini langsung saja kita klik buat pertanyaan, misalnya nomor 1. Ini sudah muncul pilihan ganda. Apabila kita ingin membuat dalam bentuk pertanyaan singkat, paragraf, itu bisa diklik paragraf. Karena di sini fokus kita terkait dengan pilihan ganda, maka kita klik pilihan ganda seperti ini. Nah, selanjutnya langsung saja kita ketik soalnya apa kira-kira. Agar lebih memudahkan, soal itu dapat diketik terlebih dahulu di Microsoft Word seperti ini, nanti dipastekan. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kalau kita ingin menginsertkan gambar di pertanyaan, bisa kita klik di bagian gambar ini, bisa kita ambil dari komputer ataupun dari, nah ini kalau misalkan upload ini dari komputer yang kita simpan, bisa juga melalui Google Gambar. Google Gambar ini akan diarahkan ke Google, kita klik saja misalnya meja. Meja, kita klik saja, misalnya kita mau gambar meja, nanti akan muncul. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah kita klik, misalnya seperti ini, langsung klik sisipkan. Ini contohnya saja, saya gambarkan atau kasih tahu seperti ini. Nah, di sini nanti akan muncul gambar meja. Ini bisa kita kecilkan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti ini. Sudah muncul gambar meja, karena di sini saya tidak perlu gambar, jadi saya hapus saja. Hapusnya di titik 3, langsung hilang ya. Nah, langsung kita buat ABC-nya. Copy. Atau ini aja ABC yang mudah saya copy paste. Nah, muncul dia seperti ini. Ini soalnya. Nah, ini contoh soal ya. Ini hanya berupa contoh soal. Misalnya kita mau setkan kunci jawaban. Misalnya ini kunci jawabannya yang betul apa? Kita klik di bagian kunci jawaban ini. Selanjutnya misalnya next to jawabannya. Kita klik selesai. Kalau kita ingin mengubah poin yang udah kita setkan tadi 3, kita ubah ke 5 bisa di sini. Misalnya kita tulis 5 bisa. Langsung saja simpan seperti ini. Nah, ini soal pilihan ganda ini sudah muncul A, B, C, dan D. Nah, selanjutnya jika kita ingin menambah, selanjutnya untuk pertanyaan ini wajib dijawab oleh siswa, maka kita klik gear seperti ini, kita aktifkan. Nah, siswa ini tidak dapat melewati kalau belum menjawab pertanyaan ini. Selanjutnya, kalau ingin menambahkan pertanyaan selanjutnya, maka kita klik di menu ini. Ini apa ya? Ini ada import pertanyaan, tambahkan judul, tambahkan gambar, video, dan tambahkan bagian. Nah, ini untuk menambah halaman selanjutnya, klik di bagian tambah, nanti akan muncul halaman berikutnya, kita tulis 2, lalu kita tambahkan lagi soalnya yang ingin kita pastekan, dan sama langkahnya seperti tadi. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan cara membuat soal pilihan ganda di Google Formulir ataupun Google Form. Nah, untuk melihat hasil yang sudah kita untuk melihat hasilnya seperti apa, maka kita klik di bagian perhatiin jauh seperti ini. Seperti apa nanti akan muncul. Nah, seperti ini akan muncul soal yang udah kita buat.
Nah, demikian dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. I think enough and I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.